harap disikapi ini, katanya Habib ini nasabnya palsu. Banyak beberapa para kiai-kiai, khususnya para muhibbin itu bertanya kepada saya, Habib ini kalau bisa disikapi Habib. Habib harus jawab. Saya tertawa, saya bilang, kan sudah ada yang menjawab. Ada fulan yang menjawab, ada habaib yang menjawab, ada kiai dari Madura, ada. Bahkan terakhir kemarin ketua PBNU, jazakallah khair, jawab. Lalu yang paling akhir ini ada Gus Miftah, kiai apa? Dai gaul itu, yang suka pakai congat hitam itu. Itu sampai mengatakan seperti itu. Saya bilang, buat apa saya jawab lagi? Kalau saya harus menjawab begini, kalau ada orang yang tidur, saya banguni. Orang tidur, saya banguni. Kenapa? Manfaat. Tapi kalau ada orang yang pura-pura tidur, ngapain dibanguni? Disiram sampai 10 ember pun tidak akan bangun, namanya pura-pura tidur. Dan siapa orang yang ahlul ilmi dan ahlul basirah yang tidak tahu habaib? Tak ada. Bahkan saya sampai ngomong kepada salah satu kiai kemarin waktu saya ada di Banten dan di Garut, ketika beliau mengatakan, Habib tolong beliau segera disikapi. Saya bilang, enggak, saya banyak kerjaan dan saya tidak butuh pengakuan. Kami sudah meyakini dengan lembaga dan seterusnya. Kalau seandainya saya harus menjawab, paling saya berlogika saja. Berlogika saja. Logikanya begini. Saya kenal orang-orang sepuh. Saya kenal orang-orang sepuh, kiai-kiai sepuh yang Masya Allah. Terakhir Mbah Umar ya, Mbah Umar dari Pacitan, Mbah Yai Umar dari Pacitan. Konon katanya beliau kira-kira 1 bulan sebelum wafat, saya silaturahmi kepada beliau. Masya Allah, mukanya terang luar biasa. Kemudian terlihat wajah-wajah husnul khatimah di wajahnya. Saya waktu silaturahmi ke beliau sudah di kasur. Saya duduk di bawah. Beliau sudah ada di kasur gitu. Beliau maksa saya untuk naik. Maksa saya untuk naik, duduk di kursi. Saya bilang, enggak, saya lebih nyaman di sini, Mbah. Biarkan saya duduk di sini. Kata, enggak Habib, enggak. Nah, karena memaksa terus saya jadi enggak enak. Takut mengganggu beliau gitu. Akhirnya saya duduk di kasur, duduk di kursi. Bahkan duduk di sebelahnya beliau di arah kaki sambil saya pijitin kakinya Mbah Yai Umar. Seperti Mbah Yai Umar atau yang lebih muda Mbah Maimun Zubair. Orang yang kita kenal betul-betul orang soleh, orang mukhlis, orang amil bi ilmi, orang punya sanad yang luar biasa, punya hubungan dengan ulama-ulama sepuh, punya kaitan dan sebagainya. Saya katakan, pernah nggak jenengan mendengarkan ulama-ulama sepuh, walaupun satu patah, meragukan nasab habaib? Pernah nggak? Coba saya kepengen tahu gitu loh. Barangkali ada informasi siapa, misalnya Mbah Ehsan Jampes, atau Mbah Yai Jazuli, atau Mbah Abdul Karim Lirboyo, atau Mbah Mukai, siapa aja yang sepuh ya. Pernah enggak ada yang mengatakan nih habaib ini nasabnya diragukan? Pernah enggak? Ya beliau mengatakan, karena yang saya ajak bicara orang sepuh juga, sekitar 70 sekian umurnya. Dia bilang, saya nggak pernah Habib. Ya sudah, saya bilang, kalau nggak pernah. Yang kedua, apakah mereka itu orang yang ta'zim kepada habaib atau tidak? Ya luar biasa Habib. Bahkan kalau saya selaman sama Mbah Maimun itu, pengennya nggak selaman tiap ketemu dengan Mbah Maimun. Kenapa? Karena setiap selaman itu selalu maksa untuk mencium tangan. Saya ini siapa? Muda. Dan beliau luar biasa. Saya selaman sama Mbah Yai Umar juga seperti itu. Ditarik tangan saya, dipaksa. Dia bilang, jangan Yai. Sampai beliau mengatakan begini, saya tidak mau cium tangannya jenengan Bib, saya mau cium tangannya Rasulullah. Nggak paham maksudnya apa gitu loh. Beliau mengatakan seperti itu. Nah kalau sudah orang-orang sepuh seperti itu, ulama-ulama sepuh seperti itu, ngapain kita bingung? Orang berpendapat silahkan saja berpendapat, tetapi tidak harus menjadi perpecahan di antara kaum muslimin, apalagi sampai menjadi perpecahan di antara ahlul ilmi. Ini yang dirugikan bukan habaib, tapi Nabi Muhammad SAW. Yang akan bersedih Nabi Muhammad SAW. Coba masing-masing insaf gitu ya, masing-masing insaf, mikir apa yang diucapkan, apa tujuannya, apa manfaatnya dan sebagainya. Adalah benar, saya akui tidak semua habaib itu benar. Habaib itu kan manusia, tidak ada jaminan ismah. Tetapi bukan hanya habaib sebetulnya nggak benar, kiai pun juga ada yang nggak benar. Ada yang sekarang sedang ditahanan karena dihukum 8 tahun sebab berbuat asusila kepada 11 santrinya. Itu bukan habaib. Tetapi apakah kemudian kita bilang kiai jelek semua atau habaib? Tidak juga. Artinya Rasulullah SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Lalu saya katakan, kalau seandainya para masyayikh, para sepuh, para ulama, saya tidak bicara di luar ahli sunnah wal jamaah atau nahdlatul ulama ya, kita di ahli sunnah nahdlatul ulama, kalau seandainya beliau itu meyakini bukan tanpa sebab, beliau ta'zim bukan tanpa sebab, beliau taukir bukan tanpa sebab,
Sebabnya apa? Yang jelas ilmunya luar biasa, amalnya luar biasa, tetapi ada satu hal nih, ada satu hal yang mungkin sekarang ini kita jarang mendapatkan. Mereka adalah ahlul basirah. Mereka memandang sesuatu dengan firasah. Dan Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Tapi kan tidak ilmiah. Iya betul, tidak ilmiah menurut Anda. Tetapi apakah keilmiahan ini harus seperti itu? Lalu saya membuang para masyayikh kita yang dulu dengan hanya sekedar alasan ilmiah atau inilah. Buat pribadi saya tidak akan peduli dengan apa yang namanya ilmiah selama saya masih punya pegangan para masyayikh, para ahlul ilim, ahlul wara, ahlul taqwa, ahlul wilayah, ahlul khasyah, ahlul sujud. Itu cukup buat saya melebihi dari apa yang namanya ilmiah dan seterusnya. Mereka adalah ahlul basirah. Sampai seperti Mbah Yai Umar Pacitan itu sampai mengatakan, saya kan tak tarik tangan saya muda, harus dicium pada saat itu, harus dicium oleh orang yang sudah lebih dulu sujud pada Allah, lebih dulu kenal Allah, lebih dulu mengetahui ilmunya Allah, lebih dulu kenal dengan Nabi Muhammad, bahkan sepuh ilmunya, perjuangannya sudah jelas nyata. Apakah kemudian saya pantas tangan saya dicium oleh beliau? Saya tarik, tapi beliau tetap memegang sampai tinggal 2 jari kalau nggak salah, dipegang. Beliau lagi dalam keadaan sepuh tua, saya takut mengganggu gitu loh. Akhirnya saya bilang, jangan Yai, ngapunten, jangan Kiai, jangan. Malah beliau mengatakan, saya tidak mau mencium tangan ente ya Habib, saya mau mencium tangan Rasul. Saya Rasulullah? Bukan. Tapi kenapa kok Mbah Yai Umar mengatakan seperti itu? Saya nggak paham. Tapi yang jelas itu bukan omong kosong yang keluar dari mulutnya, tetapi itu adalah pembicaraan yang dia lihat lewat basirah dan kesucian hatinya. Sebagaimana juga Mbah Yai Maimun Zubair. Pada saat saya silaturahmi, beliau memaksa. Saya sampai tidak enak gitu loh. Hati saya nggak enak. Sudah sesepuh itu, sealim itu, sesoleh itu, lah saya siapa? Saya dibanding dengan Mbah Yai Umar, Mbah Maimun, itu mungkin tidak ada secuil ilmu bahkan ibadahnya gitu loh. Tapi mereka mengatakan dengan nada yang sama, saya ingin menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Artinya, kesimpulannya bahwa kenapa ulama-ulama dulu tidak ada yang meragukan? Padahal mereka ahli basirah, ilmunya luar biasa, pengetahuan terhadap sejarahnya luar biasa. Kenapa? Yang saya pikir satu, mereka ahlul basirah, ahlul firasah, ahlul nur, dan itu pegangan kita semuanya dalam masalah-masalah yang membingungkan seperti sekarang ini. Kan banyak orang bingung sekarang ini. Gimana sih sebetulnya